Halo, apa kabar? Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, engkau berharga, engkau mulia di pandangan Dia. Dia memilih engkau pada saat ini untuk mendengarkan suaranya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan oleh firman Tuhan, oleh kitab suci, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Pesan ini atas kehidupanmu supaya di masa-masa akhir ini, di masa-masa yang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di masa-masa yang tidak mudah dan sulit ini secara manusia, secara lahiriah, Tuhan memberikan janji bahwa belajarlah minta pertolongan Roh Kudus, belajarlah minta kekuatan daripada Tuhan untuk engkau menguasai dirimu, menguasai tubuhmu. Belajar juga dan minta tuntunannya untuk engkau menjadi tenang dalam jiwamu, supaya targetnya engkau dapat berdoa. Mengapa hal ini penting di masa-masa akhir? Mengapa menguasai diri, menjadi tenang, bahkan untuk berdoa itu penting di masa-masa kesudahan yang sudah semakin dekat, kata firman Tuhan. Karena ternyata kalau kita memperhatikan di ayat 7 sampai ayat yang ke-11, ternyata di masa-masa akhir ini, waktu kita belajar menguasai diri, jadi tenang, bahkan supaya kita berdoa atas pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, ternyata bukan cuma untuk pertahanan kita, supaya kita bertahan sampai masa akhir, bukan. Tapi ternyata di ayat selanjutnya supaya kita bisa mengasihi di masa-masa sulit, di masa-masa akhir, supaya kita tetap bisa memberikan tumpangan di masa-masa akhir, di masa-masa yang tidak mudah ini. Bahkan lebih daripada itu dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, supaya engkau bisa melayani dengan karunia-karunia yang dianugerahkan Roh Kudus atas kehidupanmu, dan supaya kita bisa menjadi perpanjangan saluran daripada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Jadi ternyata kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini, Tuhan memberikan perintah, ajaran untuk kita menguasai diri, jadi tenang dan berdoa, bukan untuk pertahanan kehidupan rohani kita saja, supaya bertahan, supaya kita sampai ke garis akhir dengan baik, tapi ternyata juga untuk menjadi salurannya, menjadi mitranya, supaya kita juga bisa mengasihi sebanyak mungkin orang. Kita bisa memberikan tumpangan pertolongan bagi sebanyak mungkin orang. Kita bisa melayani dengan maksimal dengan karunia Roh Kudus yang ada pada kita. Bahkan kita bisa menjadi penyampai pemberita Injilnya. Kalau kita memperhatikan dari ayat 7 sampai ayat 11, inilah rancangan Tuhan kita atas kehidupan kita, mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.